Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang prestasi Salam Equilibrium. Selamat datang di Ecotalks, edisi spesial kita hari ini, di mana kita akan mengupas tuntas rahasia mindset awal KMBK tingkat nasional. Saya Alia Syahlan akan menemani kalian semua dalam sesi berbagi ilmu yang sangat berharga ini. Nah, awal DKM KBMK ini memerlukan lebih dari sekedar penguasaan teori, melainkan pola pikir dan strategi persiapan yang tepat. Nah, kita sangat beruntung nih, karena dapat berbincang langsung dengan tim dari Sipilan. Yes. Ya, Sipilian. Sipilian. Iya. Nah, di mana Awardeka BMK ini tingkat nasional yang akan berbagi pengalaman dan strategi suksesnya. Nah, melalui podcast ini kita akan mengungkap rahasia kesuksesan yang dapat menjadi inspirasi kita bersama. Nah, mari kita mulai percakapan ini dengan semangat belajar, keinginan dan untuk berkembang bersama dengan tim Sipilan nih. Nah, baik Kak, langsung saja. Ini kan biasanya teman-teman itu masih minim informasi akan hal ajang KBM kan. Iya. Nah, bisakah kakak semua jelaskan apa itu KBMK dan apa sih kriterianya? Oke. Gitu. Kalau untuk KBMK sendiri itu singkatan dari kompetisi bisnis, manajemen dan keuangan, Kak. Jadi lomba ini tuh memang dikhususkan untuk mahasiswa yang bergelut di bidang ekonomi dan bisnis. Nah, kebetulan kami bertiga ini sama-sama di satu fakultas ekonomi dan bisnis Unhas. Dan ya kebetulan tahun ini kami coba daftar dan alhamdulillah lulus. Untuk kategorinya sendiri itu ada beberapa nih. Ada 5. Nah, kalau bisa jelaskan lima itu apa saja Kak? Kalau untuk kelimanya itu ada riset investasi, kemudian keuangan audit dan investigatif, kemudian ada juga komersialisasi yang kami ikuti, perencanaan bisnis dan Nah, kalau dari Kak Rival, boleh mungkin di apa itu KBMK menurut kakak gitu? Kalau KBMK sendiri sebenarnya KBMK itu adalah kompetisi yang memang dikhususkan untuk mahasiswa yang bergelut di bidang ekonomi dan bisnis. Sebenarnya KBMK ini dulu hadir pertama kali di ITB. Iya, hal itu muncul dari keresahan mahasiswa ilmu sosial nih, karena kebanyakan kompetisi di naungan Belmawa itu atau kompetisi secara nasional itu kebanyakan bergelut di dunia saintek, misalnya kompetisi perkapalan, jembatan, permobilan dan sebagainya. Nah, karena adanya anak-anak sosum yang rasa kayak kenapa sih kayak kita anak sosum ini kayak terpinggirkan gitu dengan dunia kompetisi. Makanya waktu itu kalau itu dari kami dengar sendiri gitu dari penginisiasinya, di mana waktu ada perundingan oleh rektor-rektor yang ada di Indonesia di ITB saat itu, dia membentuk sebuah kompetisi yang diberi nama ajang KBMK, yaitu kompetisi nasional bidang ilmu bisnis, manajemen dan keuangan. Nah, untuk itu kemarin kami mengikuti KBMK bidang riset komersialisasi. Kebetulan mungkin kami sedikit perkenalan, kami dari tim Sipilian dan diketuai oleh sendiri Rafli Aditya dan juga dua anggotanya yakni Andi Siti Arika dan saya. Untuk ilmu prodi kami itu berbeda Kak, untuk melengkapi isi dari karya dan tim kami. Kebetulan diketahui oleh Rafli dari jurusan manajemen, ada Arika dari jurusan ilmu ekonomi dan bisnis Islam, juga ada saya Rival selaku bidang akuntansi. Nah, beda-beda ya Kak setiap jurusannya. Jadi pastinya pasti membutuhkan banyak kerjasama tim. Iya, betul. Nah, selanjutnya nih Kak, biasanya kalau bisa kakak menjelaskan momen penting yang membuat kakak semua itu bertekad untuk serius mengikuti KBMK ini, dan bagaimana perubahan pola pikir yang terjadi jadi peserta biasa tiba-tiba menjadi award nasional nih. Kalau saya mungkin momen pentingnya itu adalah ketika sebenarnya tahun ini saya ikut banyak lomba Kak. Jadi bukan cuma KBMK saja, tapi ikut PKM juga, ikut PPKM juga, dan beberapa lomba-lomba lain. Tapi karena di kompetisi-kompetisi itu belum rezekinya, jadi saya coba untuk daftar di KBMK ini dan menjadikan KBMK sebagai kompetisi terakhir saya untuk di tahun 2025 ini sebagai mahasiswa. Dan ya itu sih yang membuat yang mendorong saya untuk bisa serius lah menekuni di KBMK ini. Menurut Kak Rika mungkin Kalau dari saya sendiri itu sebenarnya
Kalau dari konteks lombanya sendiri itu, menganggap lomba sendiri itu sebagai ajang untuk batu loncatan untuk belajar tentang ekonomi dan bisnis bagaimana. Karena dari SMA pun sebenarnya dari jurusan IPA, tapi akhirnya memilih untuk masuk ke sini. Dan memang karena pada saat itu saya masih tergolong mahasiswa baru pada saat awal-awal KBMK, dan justru apa yang saya pelajari lewat KBMK itu lebih duluan daripada pelajaran saya di kelas. Jadi ketika di kelas, saya tinggal mendalami dan lebih banyak bertanya yang sebenarnya hal-hal yang saya tanyakan juga ternyata sudah terjawab ketika mendalami KBMK ini. Nah, kalau dari Kak Rafli sendiri bagaimana? Rival Kak. Oh, Kak Iya, Rival. saya Rival. Hampir mirip ya, guys. Kalau saya sendiri itu sebenarnya saya juga sempat ikut beberapa kegiatan, salah satunya PPK Ormawa. Dan kebetulan kenapa saya kayak berinisiasi banget bahwa di tahun ini saya ingin coba KBMK gitu. Sebenarnya tahun lalu itu sempat daftar, bahkan sempat ngebentuk tim dengan Rafli, dengan satu teman saya juga dari ilmu ekonomi. Tapi kadarullah itu tahun lalu kami tidak sempat gitu menyelesaikan proses tahap seleksinya di tahap internal. Akhirnya kami nggak ngikutin lomba tersebut, dan ya kita juga tiba-tiba gitu Membentuk satu tim. Iya, membentuk suatu tim gitu dari bimbingan dari sebuah dosen. Ya, jadi ada PPK Ormawa, PKM, dan KBMK. KBMK ya. P2R. Jadi berbagai macam lomba yang telah dilakukan, dia itu membentuk tim Sipline itu membentuk timnya sendiri untuk mencapai ke ajang nasional, yakni KBMK. Nah, terus nih Kak, dalam persiapan menuju KBMK tingkat nasional ini, cara berpikir apa yang paling efektif Kakak terapkan untuk menghadapi tantangan seperti penolakan ataupun kegagalan dalam proses seleksi ini? Kalau dari saya sendiri, sebenarnya general sih Kak. Saya selalu terapkan prinsip yang open minded gitu. Jadi saya tidak lihat kampus-kampus lain itu, khususnya yang di Jawa itu adalah kampus-kampus yang notabene-nya sulit untuk dikalahkan begitu. Tapi saya menganggap mereka itu semua sama gitu. Kita sama-sama mahasiswa, kita sama-sama belajar, dan pastinya kita semua coba untuk membangun kultur yang optimis, dan tentunya targetkan untuk mendapatkan juara seperti itu sih Kak. Itu yang kami coba pegang selama proses kompetisi dari KBMK itu sendiri. Kalau dari saya. Nah, kalau dari Kak Rival, ya. Kalau saya sendiri mungkin lebih berprinsip kalau semua kompetisi, kan aku ikut kompetisi itu dari maba gitu kan, mengalami banyak jatuh bangun di dunia kompetisi merupakan hal yang biasa gitu. Jadi ketika kami mengikuti sebuah kompetisi gitu, kami berpasrah gitu apapun hasilnya. Tetap dijalani. Walaupun kami berharap sih bisa lolos di KBMK, karena itu merupakan salah satu ajang yang kami harapkan supaya bisa tembus gitu ke nasional, karena seleksinya ini lumayan ketat Kak, karena dari tahap penyisihan, terus semifinal, dan juga tahap final. Dan di tahap semifinal ini yang paling momentum menurut aku, karena di situ juga banyak kesibukan dari masing-masing tim, karena itu juga bertepatan dengan saya lagi magang di luar kota. Terus ada juga teman saya yang sibuk menyusun ber-PKM gitu. Dan itu kayak momentum bagaimana supaya kita tuh masih bisa berusaha untuk menjalani kegiatan KBMK gitu, dan alhamdulillah bisa sampai di tahap ini Kak. Nah, kalau dari Kak Arika deh. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya lebih kepada ya yang sebagaimana yang sering kita dengar, kalau lebih baik mencoba daripada menyesal karena tidak pernah mencoba. Karena ya selagi pun kalau misalnya mencoba dan ternyata itu juara, kan akan menjadi lebih sesuatu yang berharga buat kita semua. Dan juga seperti yang disampaikan Kak Rafli dan Kak Rival, kami juga punya kegiatan masing-masing, punya prioritas masing-masing, kesibukan masing-masing. Tapi di sini juga Arika yang sebagai salah satu yang paling muda di antara mereka juga banyak belajar dari mereka, yang dimana meskipun banyak kesibukan dan segala macam, tapi punya alokasi waktunya tersendiri untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, salah satunya di bagian KBMK gitu. Nah, gitu guys. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana Kakak merencanakan strategi ketahanan dan mempertahankan semangat
dapatnya selama masa-masa yang penuh tekanan dalam kompetisi. Nah, terutama saat harus menyeimbangkan antara akademik dengan persaingan lomba. Gimana? Kalau saya sendiri mungkin sebagai mahasiswa yang di semester satunya udah nggak ada mata kuliah, kami lebih ngikutin alur sih. Mungkin yang paling di sini tuh Arika ini, karena dia merupakan mahasiswa yang masih aktif gitu juga ada masa kuliahnya. Jadi kita ngikutin jadwalnya Arika. Mungkin bisa Arika kita jelasin kayak gimana? Ya, untuk jadwalnya sendiri sih ya lumayan hektik, apalagi kalau misalnya kita misalnya pada saat sudah pengumuman lolos semifinal, tentunya di situ kita sudah mempersiapkan sebaik-baiknya. Kita sudah berusaha untuk bagaimana mematangkan idenya itu lebih baik lagi, dan disitulah challenging buat jadwalnya untuk saya sendiri juga, karena jadwalnya yang berbeda-beda. Kemudian kalau di jadwal saya sendiri juga tidak hanya di kelasnya itu di Taman Rea, tapi ada di Kandea, jadi harus balik-balik juga gitu. Tapi di situ lagi yang menjadi bagaimana niat awal kita yang betul-betul kalau misalnya memang mau ikuti sesuatu, ya sudah, apa-apanya pun itu harus tetap dijalani gitu, karena pasti akan selesai lah. Maksimalkan keseimbangan. Nah, kalau dari Kak Rival sendiri bagaimana? Kak Rival susah banget. Iya, kalau dari saya sendiri ya gimana ya? Jujur kalau masalah kesibukan sebenarnya untuk tahun ini lebih di semester 7 ini sebenarnya udah terus sibuk sih Kak, seperti yang dibilang Rival tadi, karena mata kuliah udah nggak ada. Terus ya paling sisa lomba-lomba, terus organisasi-organisasi yang saya ikuti, tinggal itu saja kesibukannya. Tapi ya tetap saya terus menerapkan sistem apa ya, kalau misalnya sudah into kegiatan yang saya daftari, bagaimanapun juga saya akan coba untuk memaksimalkan hal tersebut. Jadi sangat anti dengan yang namanya kayak ikut kegiatan terus kayak setengah-setengah begitu. Tapi ya kayak dimaksimalkan sampai sebagus mungkin. Dan bahkan persiapan yang kami lakukan juga selama KBFK itu kayak banyak melibatkan pihak-pihak lain nih Kak. Jadi kayak dosen-dosen, dan bahkan bukan cuma dosen pendamping, tapi dosen-dosen yang ada di Unhas yang kemungkinan bisa mensupport kita itu kami lanjut juga. Begitu pula dengan alumni-alumni dan lain-lain. Dan bahkan untuk kan di KBMK itu Kak ada seleksi video untuk di babak penyisihan. Dan kami coba cari teman-teman yang kiranya bisa untuk membantu membuatkan video itu, atau kayak kasihkan saran-saran bagaimana biar videonya itu menarik dan lain-lain. Jadi kita tidak hanya bekerja bertiga, tapi melibatkan banyak pihak juga Kak, seperti itu. Jadi kayak proses reviewnya itu kita tanya orang yang berkompeten langsung. Betul ya. Nah, selanjutnya nih Kak, bisa kakak menguaikan kerangka spesifik yang digunakan dalam menulis proposal bisnis agar tidak hanya teknisnya yang solid, tetapi juga memiliki nilai proporsi yang unik dibandingkan pesaing lainnya yang ikut kompetisi juga gitu. Siapa ini? Kalau mungkin dari aku sendiri sih, sebagaimana pada panduan lomba umumnya, kita tuh kalau mau buat proposal ataupun ngajuin kompetisi itu, kita tuh ngikutin pedoman yang sudah ditetapkan sama pihak kompetisinya. Nah, karena kalau kita biasanya melenceng dari pedoman yang sudah disiapkan, itu biasanya ada pengurangan poin. Makanya kami sesuaikan lagi dengan pedoman yang sudah ada. Nah, walaupun pedoman itu sudah ada, kami juga tetap kayak mencari strategi-strategi baru. Terutama kan kami mengambil riset komersialisasi bisnis gitu. Jadi kami mencoba mencari strategi apa sih yang sebenarnya bagus untuk diterapkan pada bisnis yang kami kaji gitu. Dan kebetulan juga karena konsep yang diusung tahun ini adalah hilirisasi industrialisasi, jadi kami mencari orang yang memang kompeten di bidangnya gitu, kayak dosen dari ilmu bisnis gitu yang memang kompeten bagaimana sih merancang sebuah bisnis yang lebih besar gitu. Jadi kami konsultasi. Baik, nah kalau dari saya mungkin untuk gimana biar proposal yang kami buat itu bisa outstand dibanding proposal-proposal lain itu, karena berhubung saya dan Rival udah beberapa lomba lah yang sudah diikutin, dan kita udah banyak belajar juga dari universitas-universitas lain, dan kami coba menerapkan strategi-strategi yang umum tapi
impact-nya itu jauh lebih besar daripada strategi-strategi yang bisa yang biasa digunakan seperti itu Kak. Jadi kalau misalnya kita dikasih case kemudian disuruh selesaikan case itu, kami sudah bisa prediksi untuk tim-tim lain itu kira-kira strategi-strategi yang itu seperti apa, dan kita coba untuk kayak cari apa sih breakthrough-nya, apa sih inovasi-inovasinya yang kira-kira mereka itu nggak kepikiran seperti itu. Dan salah satu contohnya mungkin kayak kemarin ya, kita sampai buat layout pabrik ya. Padahal itu kan itu memang dimention di perubahan, tapi tidak harus sebenarnya sespesifik itu untuk kami digambarkan di proposal, tapi kami berusaha se-effort mungkin biar layoutnya itu betul-betul realistis, dan bahkan kami juga sudah siapkan jawaban-jawaban kalau misalnya ditanyakan tentang kayak berapa biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan pabrik dan lain-lain. Jadi seteknis itu yang kami siapkan untuk proposalnya itu kan, seperti itu. Bahkan kemarin kita merancang layout tersebut, kita konsultasi sama pihak yang kerja langsung di industri pabrik. Keren banget nih guys. Jadi benar-benar harus se-effort itu untuk mendapatkan hasil yang juga jauh lebih baik. Memikirkan sesuatu yang kira-kira tidak dipikirkan oleh orang lain. Itu yang kami coba cari sih Kak. Yang pertama itu guys, yang terpenting itu kontribusi nyatanya, terus implikasinya ke orang-orang langsung, dan apa yang menjadi pembeda dari pesaingnya. Nah, kalau dari ini Kak, dalam situasi yang manajemen waktu yang sangat padat, bagaimana Kakak meningkatkan produktivitas sembari menjaga kesehatan mental selama dalam masa persiapan yang insentif ini Kak? Sebenarnya kalau dari saya sendiri sih soal manajemen waktu dan bagaimana tentang kesehatan mental itu balik ke orang-orang masing-masing sebenarnya. Tapi bersyukurnya kalau dari saya pribadi, karena sedari awal itu juga dari dulu memang yang suka berkegiatan, sehingga toleransi terhadap kesibukan ataupun banyak kegiatan yang misalnya banyak bertabrakan dan segala macam itu bisa lebih diantisipasi, bisa lebih kita bisa juga lebih tahu kapan batas diri kita ketika memang sudah overwhelmed, dan juga ketika bagaimana supaya ketika overwhelmed itu bisa lebih membaik lagi. Gitu guys. Kalau dari Kalau aku sendiri sih kayak manajemen waktunya, kalau kemarin tuh persiapan kami bahkan kayak kalau kami capek itu kami kadang istirahat, bahkan kemarin sempat-sempatnya karena salah satu senior kami juga kayak, yuk karena ini udah capek mending pergi makan kapurung dong gitu di KBTP. Itu tengah malam Kak, padahal kami lagi diskusinya kayak bagaimana nyelesain proposal ini, tapi karena kebelet kayak ayo makan ini untuk istirahat. Iya gitu, jadi kami langsung yuk gas lagi gitu, jadi kita makan gitu kapurung dekat BTP, terus habis itu pulang kita kerjain lagi, dan pokoknya kayak kita nyesuaiin aja gitu sangat dengan waktu gitu, dan nggak ngambil stres banget dengan kegiatan kita jalani. Karena juga kalau sambil ngerjain juga kadang ada jokes terus muncul cerita lagi, habis itu lanjut lagi kayak Serius tapi santai. untuk memotivasi ya. Iya betul. Kalau dari Kak, SLK mau Ya kurang lebih sama aja sih Kak. Dan ya kita coba dari jam terbang juga, karena sebelumnya sudah beberapa kali juga dihadapkan dengan beberapa kegiatan. Jadi untuk masalah time managementnya itu bukan permasalahan yang utama untuk kami gitu. Kalau boleh jelaskan Kak, 3 kata untuk ikut KMBKI untuk KBMK ini, untuk yang lain belum tahu apa sih yang kayak seru gitu, luar biasa, mantap. 3 kata ya. 3 kata. Kalau saya mungkin untuk KBMK yang pertama itu inovatif, terus challenging, terus yang ketiga itu apa ya? Seru ya. Itu mungkin 3 kata ya kalau saya. Kalau dari kami kan sama yang kami yang pertama itu lebih ke pendalaman belajar, kemudian detail soal bisnis, kemudian yang terakhir itu lebih ke tekad
Kalau dari Kak Hamzah, Kalau saya mungkin lebih ke ini sih, sangat kompetitif karena seru banget gitu perjalanannya sampai bisa ke tahap itu. Terus juga kami bisa kayak berrelasi dengan orang-orang baru, terutama dari unik-unik lain gitu yang tidak kami kenal sebelumnya juga. Dan pokoknya seru banget gitu ngikutin KBM, terutama juga bagi kami masuk yang semester akhir gitu. betul. Nah, kan dosen pendamping itu, pembimbing itu yang sangat berperan penting dalam efektivitas kelancaran lombanya kakak ini. Nah, apa sih dosen pembimbing dan sistem pendukung lainnya dalam membentuk, apa peran penting dari dosen pembimbing dan sistem pendukung lainnya dalam membentuk pola pikir juara yang kakak miliki serta cara memaksimalkan fungsinya, kayak dari motivasinya pembimbing kak atau lain sebagainya. Kalau menurutku pastinya sangat besar sih Kak untuk impact dari dosen pembimbing itu, karena apa ya bisa dibilang dari awal itu beliau yang betul-betul menyemangati kami dan berikan kami motivasi-motivasi biar bisa menyelesaikan KBMK ini sampai selesai dan bahkan sampai juara Kak. Dan iya, bahkan saking effortnya dosen pendamping kami itu sampai-sampai tim inventornya atau tim yang tim makan Javit ini itu sampai diikutkan juga ke terbang ke Tangerang sana Kak untuk tetap menemani kami ikut seleksi semifinal dan grand final. Jadi sangat penting sih peran dosen pendamping, dan itu juga mungkin sedikit tips bagi teman-teman yang mau ikut lomba. Kalau misalnya sebelum untuk menyusun sebuah tim, pastikan dapat dosen pendamping yang sangat-sangat suportif seperti itu, dan bisa ditanya atau bisa diminta pendapatnya itu kapanpun. Kalau dosen pendamping kami Musika itu sangat-sangat suportif, dan kapanpun kami nanya itu pasti dijawab Kak, walaupun kayak jam 10 malam yang 11 malam kami cari itu tetap dibalas seperti itu, karena dia sangat-sangat suportif lah. Dan itu menurutku salah satu aspek yang membuat kami bisa sampai ke tahap itu sih Kak. Dan bahkan kalau Bu Sinta sendiri itu justru Bu Sinta sendiri yang yang greget ketika masih ada yang belum clear gitu. Iya. Jadi betul-betul misalnya dalam tahap penyisian ada video, benar-benar Ibu Sinta itu memperhatikan sampai titik spasi dalam segalanya, bukan harus begini gitu, harus perfect. Dan itu benar-benar harus kita butuhkan gitu selaku orang-orang yang ikut lomba, apalagi kalau misalnya berkompetisi dengan orang-orang yang juga gak kalah kompetitif lah bersaingnya. Betul sekali Kak. Jadi sebenarnya kalau dari saya sendiri, dosen pembimbing itu merupakan peran yang sangat krusial gitu dalam sebuah kompetisi, karena sangat penting perannya bagaimana bisa membimbing gitu tim yang akan berajang gitu di jenjang kompetisi. Karena kalau kayak sebenarnya kayak kita sebagai mahasiswa gitu nggak punya arahan tambahan gitu, itu kita biasanya kayak kehilangan motivasi gitu, apalagi kayak dilelah-lelah gitu. Tapi karena dosen pembimbing yang sangat suportif itu sangat penting. Jadi buat teman-teman kalau nanti ikut lomba, pokoknya harus nyari dosen pembimbing yang betul-betul suportif untuk timnya. Wajib banget. Nah, gimana nih kalau dari soft skill dan hard skillnya kakak-kakak semua, mana yang paling berpengaruh dalam kesuksesan di KBMK ini di tingkat nasional, dan apa sih cara terbaik untuk mengembangkannya? Kalau saya pribadi itu tentang teamwork sih Kak, karena ya teamwork ininya kayak kerja sama tim seperti itu, karena seperti yang dijelaskan waktu di awal tadi, kami kan berasal dari berbagai program studi, berbagai jurusan, dan tentunya kemampuan kami juga beda-beda. Tapi dengan adanya teamwork yang kuat ini bisa membangun bonding yang bagus untuk dalam sebuah tim, sehingga kekurangan kami itu bisa saling melengkapi kelebihannya seperti itu, dan bisa lah membentuk tim yang solid sehingga dapat menjadi juara di KBMK. Kalau saya sendiri sih Kak, dalam mengikuti lomba ini tuh ada banyak hal yang diperluin gitu, terutama bukan hanya bagaimana disiplin ilmu kami yang berbeda ini untuk menjawab case yang dikasihin gitu di tahap semifinal, tapi juga perannya masing-masing anggota ini dalam menjalankan kompetisi ini. Tentu saja Radit selaku ketua gitu kayak membantu mengkoordinir tim kami gitu, dan bagaimana menjalankan teamwork ini berjalan dengan baik gitu. Namun di lain sisi saya juga sendiri bukan hanya kayak mahasiswa yang akuntansi gitu, tapi karena memiliki sedikit pengalaman di bidang desain grafis itu, jadi saya lebih berfokus ke bagaimana membuat rancangan desain gitu untuk membuat proposal ini menarik gitu. Juga dari si adik-adik ini kayak membantu bagaimana penulisan dalam penyusunan proposal, dan juga tentu saja dari kayak
peran-peran kami masing-masing ini dalam menjalankan riset komersialisasi ini tentunya kayak melengkapi gitu pasal-pasal yang kurang dalam membangun mengikuti lombanya. Nah, kalau dari kali Kalau di luar dari apa aja soft skill dan hard skill, sebenarnya kalau dari Erika sendiri pun yang masih lumayan baru juga berkecimpung di dunia ekonomi dan bisnis, itu juga merasa kalau sebenarnya yang paling penting itu bagaimana kita mau belajar gitu, bagaimana kita benar-benar mau cari tahu, mau bertanya, karena jujur Erika juga pada saat itu seperti yang Erika bilang tadi, masih banyak hal yang bahkan di kelas pun Arika belum dapat, tapi justru di KBMK itu lebih duluan dapat, bahkan lebih sedetail itu. Dan itu juga pun karena kita itu mau belajar, dan benar-benar kita juga yang kayak tadi kita benar-benar disupport juga dari berbagai arah, begitu juga dari komponen tim-tim yang juga seperti itu. Nah, kalau dari kan dibutuhkan kerja sama tim yang kompak nih Kak. Nah, bagaimana Kakak dan tim mengatasi perbedaan ide maupun konflik yang kreatif selama pemikiran bersama, serta menjadikan perbedaan tersebut sebagai kekuatan dari tim? Sebenarnya sih Kak, dalam menjalani lomba ini itu banyak banget gitu perspektif yang berbeda gitu. Terutama kayak dalam saya membuat desain gitu, kadang Arika minta yang ini, Radit minta yang ini, bahkan dosen bimbing bisa minta yang ini gitu. Saya selalu kayak yang bertugas di UIN desain ini kayak kebingungan, saya mau ambil yang mana gitu. Jadi biasanya untuk saya sendiri tuh mencari gitu kayak kolaboratif antara dari sisi yang penting dari pendapat Arika yang mana gitu, jadi saya kolaborasiin biasanya gitu, dan meminta pendapat dari senior-senior juga supaya dalam merancang ini tuh kita punya arahan gitu. Iya, betul banget. Yang kalau dari Sama sih Kak, maksudnya kayak kita harus komunikasikan gitu, meskipun ada ide yang berbeda-beda, tapi kami nggak pernah kayak ngambil satu keputusan berpihak sendiri begitu, nggak pernah, pasti dikomunikasikan dulu, dan tentunya dikomunikasikan juga ke dosen pendampingnya seperti itu. Jadi biasanya kami kalau misalnya sudah lumayan banyak kerja, terus habis itu misalnya atau misalnya habis revisi, itu biasanya kita lihat bareng gitu di layar, terus review bareng. Nah, tadi desain sudah dijelasin sama Kak Rival. Nah, bahkan kalau dari tim kami juga itu sedetail misalnya satu kata aja, itu kita pikirin gitu. Ini bener gak ya? Ini udah sesuai. Coba cari KBBI udah bener atau belum, dan segala macam. Itu juga karena peran-peran orang-orang di sekitar kami yang juga sama-sama memperhatikan hal-hal yang detail. Betul banget. Jadi biarpun perspektif dari sudut pandang masing-masing individu dalam suatu tim itu kita bisa satukan, nah padukan, betul banget. Nah, bagaimana apa yang menjadi pelajaran penting yang Kakak dapatkan dari seluruh perjalanan kompetisi ini, baik dari segi pengembangan diri maupun pertumbuhan yang profesional banget? Kalau aku mungkin hal yang bisa saya ambil dari kompetisi KBMK ini adalah segitu pentingnya kita mempersiapkan segala hal itu betul-betul maksimal Kak, untuk apapun yang kita kerjakan, salah satunya kompetisi begitu. Jadi kami memang sedari awal, bahkan bisa dibilang hampir 1 tahun sejak kami ditawarkan untuk ikut KBMK, itu kami sudah persiapkan dari jauh-jauh hari seperti itu, dan betul-betul selama berbulan-bulan itu persiapan kami maksimal begitu mengerjakan KBMK ini. Dan setelah usaha yang kami lakukan itu maksimal, ya udah serahkan semua sama yang di atas begitu, dan apapun hasilnya itu ya sudah yang terbaik lah seperti itu. Itu salah satu hal yang bisa saya ambil sih dari KBMK ini Kak. Dari yang Kalau saya lain gimana? mungkin sama gitu, banyak banget pelajaran gitu yang kami dapatkan dalam mengikuti kompetisi KBMK ini. Tidak hanya kayak mengasah skill kami, mengasah manajemen waktu kami gitu, melatih kekompakan kami itu dalam mengikuti kompetisi, tapi dalam perjalanan mengikuti KBMK juga kami mendapatkan banyak pengalaman yang berharga yang tentunya jika saya tidak ikut kegiatan ini mungkin tidak akan saya peroleh. Mungkin itu saja Kak. Terakhir nih dari Kak Alika. Kalau dari Erika sendiri sebenarnya misalnya kan kalau misalnya ikut kegiatan ataupun lomba juga mengikuti atau bergabung dalam tim yang dalam orangnya itu berbeda-beda. Nah, kalau dari Erika sendiri tuh suka apa istilahnya, menyerap apa yang bisa
dipelajari dari tiap orang itu. Misalnya kalau dari Kak Rival dari segi desainnya mungkin, kemudian dari Kak Rafli juga bagaimana kepemimpinannya dalam koordinir timnya seperti apa, kemudian bagaimana masing-masing dari orang itu menghadapi konflik, menghadapi bagaimana manajemen waktunya yang tetap meluangkan waktu untuk mengerjakan tanggung jawabnya di tengah kesibukannya dan segala macam. Begitu juga melihat bagaimana misalnya Bu Sinta dengan perfeksionisnya yang sehingga dari situ kita juga terpush untuk merasa bahwa ini adalah kompetisi kita, masa kita tidak sedetail Bu Sinta gitu. Jadi itu menjadi dorongan-dorongan kita untuk tahu evaluasi apa yang bisa kita terapkan di kemudian hari. Izin menambahkan nih Kak, nah kebetulan aku jadi teringat kayak momen bagaimana persiapan final kita itu waktu yang malam itu, dimana kami diberi case dari jam 8 malam dan itu harus dikumpulin jam 6 pagi. Ya. Jadi itu kita buat presentasi, kita jawab dulu case-nya gitu, dan itu baru selesai 4 subuh ya. Jam 5 lewat. Oh, jam 5 lewat. Jadi sebenarnya persiapannya kayak kami nunggu soalnya nggak keluar-keluar, terus belum lagi mau dikerjain case-nya gitu, belum mau buat PPT-nya, terus latihan presentasinya, dan itu menurutku momen yang terhibur bagi saya gitu, kayak pertama kayak udah presentasi tadi sore, terus malam ini harus begadang gitu sampai pagi dan Lagi presentasi lagi. capek banget pokoknya, tapi akhirnya terbayarkan gitu. Terbayarkan menjadi award dah. Keren banget nih. Jadi sebagai penutup dari narasumber kita kali ini, nah apa pesan terakhir dari masing-masing kakak untuk kepada seluruh keluarga besar Equilibrium dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar itu agar tetap semangat dalam meraih prestasi akademik dan berkarya inovatif? Kalau dari saya sendiri, pesanku untuk teman-teman dari UKM Equilibrium dan FEB UNM itu adalah ini bisa diterapkan dimanapun teman-teman, bukan hanya di KBFK, tapi general lah. Jadi ya di kompetisi manapun, apapun kompetisi atau apapun kegiatan yang teman-teman ikuti, maksimalkan effortnya kalian harus maksimal di setiap kegiatan itu. Jangan sampai effortnya setengah-setengah tapi join di banyak kegiatan, itu menurutku tidak maksimal. Jadi mending ikut satu saja tapi betul-betul maksimal dibandingkan ikut terlalu banyak tapi gak ada yang maksimal, seperti itu. Jadi pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari satu kompetisi yang kita ikuti secara maksimal itu akan banyak juga, dan tentunya bisa diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan pasti ya kita semua tahu kalau misalnya kita maksimal dalam suatu kegiatan, itu pasti hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan kalau kita setengah-setengah, seperti itu. Itu mungkin kalau dari saya. Kalau dari Pak Rika sendiri, cari dulu. Kalau dari saya sendiri, kalau tentang pesan buat teman-teman yang siapapun di luar sana, sebenarnya kalau kembali bahas izin bahas personal, kan kalau Rika sendiri sebenarnya sebelum-sebelumnya itu nggak ada kepikiran untuk masuk di ekonomi dan bisnis, bahkan sosum. Nah, tapi siapa tahu ada dari teman-teman yang pernah juga mengalami hal yang sama, yang ternyata akhirnya itu takdirnya jatuh kepada masuk kuliah di ranah sosum. Itu sebenarnya pesan dari Rika sih, coba aja untuk explore lebih jauh, jangan cuma galau karena tidak masuk di jurusan yang diinginkan dan segala macam, tapi bagaimana caranya untuk keluar dari sana, mencoba hal-hal baru, kemudian explore, karena bisa saja hal yang tidak pernah kita sangka-sangka itu ada di tempat yang tidak pernah kita bayangkan gitu ya. Kalau sendiri mungkin bukan hanya berpesan dengan mahasiswa UKM Equilibrium, tapi juga mahasiswa yang ada di Sulawesi dan terutama khusus di Indonesia Timur gitu. Buat mahasiswa di luar sana, kalau sebagai mahasiswa mungkin saran aku manfaatin deh kayak dunia perkuliahan itu. Ada banyak banget yang bisa kita explore gitu, dan coba manfaatin fasilitas-fasilitas kampus, terutama kayak mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang banyak banget gitu yang bisa ngembangin diri kita, terutama dalam meningkatkan hard skill maupun soft skill gitu. Jadi pesan saya, jangan mau ketinggalan soal dunia perkuliahan. Betul banget. Nah, untuk itu pesan terakhir dari Kak Rafli itu sebagai penutup pada sesi kita kali ini. Nah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Sipilan, baik Kak Rafli, Kak Rival, dan Kak Arika yang telah berbagi pengalaman berharga secara tulus.
Nah, dari transformasi pola pikir hingga strategi Spartis, semua telah dibahas secara komprehensif nih. Nah, untuk sahabat Equilibrium yang telah menyimak, mari kita ambil 3 pelajaran utama hari ini, di mana pertama, pentingnya membangun ketahanan mental dalam menghadapi tantangan. Nah, kedua, itu strategi menyusun proposal yang berdampak. Dan yang ketiga itu, bagaimana seni menyeimbangkan kehidupan akademik maupun persiapan kompetisi. Nah, semoga wawasan yang kita peroleh hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi dapat memotivasi untuk bertindak. Nah, ingatlah bahwa prestasi nasional itu capaian yang mungkin diraih selama kita memiliki pola pikir yang tepat dan strategi yang terencana. Nah, terus semangat dan mengembangkan potensi diri, dan sampai jumpa di Equitals berikutnya. Salam penelitian dan semangat berprestasi. Jangan lupa subscribe channel YouTube Equilibrium, follow Instagramnya, dan share ilmu berharga ini kepada teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.